memperingati Hari Pahlawan tahun 2023 tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Bima, Jumat 10 November tahun 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan bola mulai. Siap, istirahat di tempat. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Satu putra siap mengikuti upacara. Kelas 3 putri siap mengikuti upacara. Kelas 3 putra siap mengikuti upacara. Kelas 4 putri siap mengikuti upacara. Kelas 4 putra siap mengikuti upacara. Kelas 5 putri siap mengikuti upacara. Masya Allah. 5 putra siap mengikuti upacara. Kelas 6 putri siap mengikuti upacara. Kelas 6 putra siap mengikuti upacara. Dan grup penyanyi siap mengikuti upacara. Laporan selesai. Orang saya terima. Kembali ke samping kanan barisan masing-masing. Absalom. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second leg. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pak Baim, Apa? ada pesan Upacara Hari Pahlawan 10 November tahun 2023 segera dimulai. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pak Baim, ada pesan WA masuk.
Bendera siap. Pada Sanggaramti, hormat. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara, diiringi lagu mengheningkan cipta. Mari kepada seluruh para peserta upacara mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Sembari kita mengenang cipta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perjuangan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Koordinator Bidang Pendidikan yang tergabung di dalam pelaksana upacara pada pagi hari ini. Yang saya banggakan yaitu Bapak Ibu Wali kelas yang selalu setia mendampingi siswa
sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada negara kita. Yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh anak-anakku yang hari ini kelihatan gagah dan berani memakai pakaian pramuka lengkap dengan dikalungi di leher dengan bendera merah putih. Ini adalah salah satu pertanda bahwa kita semua sangat mencintai negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Kemudian salam dan salam mari untuk kita selalu haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan tauladan bagi kita semua. Nabi yang merupakan pahlawan pahlawan yang utama bagi seluruh umat manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita kirimkan kepada baginda insyaallah akan menolong kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat tepatnya pada tanggal 10 November tahun 2023 kita berkesempatan untuk melaksanakan upacara Hari Pahlawan, yaitu upacara Hari Pahlawan yang ke-78 tahun. Artinya bahwa 78 tahun kita mengenang perjuangan daripada pahlawan kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, apa sih artinya atau pengertian dari pahlawan itu sendiri? Harus kita sadari saat sekarang bahwa pahlawan itu adalah merupakan orang-orang yang gagah berani dalam rangka membela kebenaran, dalam rangka membela keadilan, dalam rangka membela kemerdekaan suatu bangsa. Tentunya yang kita tuju adalah bangsa kita Indonesia saat sekarang ini. Karena memang di saat-saat sekarang terjadi degradasi, penurunan kecintaan kita kepada negara, penurunan kecintaan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang gigih mati-matian, menumpahkan darah sampai menyumbangkan nyawanya sampai saat sekarang ini. Anak-anak sekalian, coba kita bayangkan bagaimana bentuk perjuangan daripada para pahlawan kita. Banyak sekali pahlawan yang gugur mendahului kita ini dalam rangka mempertahankan bangsa Indonesia, dalam rangka merebut kemerdekaan dari penjajah-penjajah yang pernah menjajah di Indonesia ini. Coba bayangkan anak sekalian, menurut sejarah yang ada, bangsa Indonesia ini dijajah oleh para penjajah selama 350 tahun. Menderita kita 350 tahun. Sejak berdirinya bangsa ini, sejak terciptanya bangsa ini, sudah dijajah oleh orang selama 350 tahun. Bayangkan berapa negara yang telah menjajah. Yang pertama Portugis menjajah bangsa kita ini sejak tahun 1453. Dari daerah ke daerah dijajah oleh Portugis, mulai dari Maluku, Ternate, Tidore dan seterusnya, bahkan sampai di daerah kita Bima ini yang kita cintai ini. Kemudian diikuti lagi dengan penjajah Belanda, kemudian Jepang, bahkan yang terakhir penjajah Inggris. Yang kemudian pada saat ini tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena di Surabaya pada saat itu terjadi agresi militer Inggris yang mencoba menjajah daerah Indonesia ini di Surabaya. Sehingga pada saat itu, pada tanggal 10 November, pecah peperangan kita, pecah perjuangan kita melawan bangsa Inggris yang ingin menguasai Surabaya. Dan itulah pada saat itu pimpinan kita, pemuda kita yang gagah berani, yaitu Bung Tomo, menyuarakan untuk kita dapat bersatu melawan penjajah Inggris. Sehingga pada saat itu banyak pejuang kita yang gugur pada saat itu. Sekitar 20.000 orang pejuang kita gugur pada saat itu, dan 150 orang penduduk diungsikan daripada Surabaya. Bapak Ibu anak sekalian,
itu terjadi pada tahun 1942 sampai 1945. Itu adalah merupakan akhir daripada perjuangan. Tetapi harus kita kenal bahwa sebelum itu sudah terjadi peperangan, sudah terjadi penjajah, mulai dari Portugis, Belanda dan seterusnya. Oleh karena demikian, perlu kita pada saat ini harus mencoba menjiwai daripada rasa hormat, daripada rasa perjuangan, daripada rasa kekuatan daripada para pejuang-pejuang kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini. Dalam sebuah pepatah mengatakan, hubbul watani minal iman. Kita harus benar-benar mencintai daripada negara ini. Karena mencintai negara dan bangsa adalah merupakan suatu bagian daripada keimanan kita. Itulah anak sekalian, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Demikian pada saat ini pula kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan zaman pada saat sekarang ini. Kita memang tidak lagi dijajah seperti dijajah pada saat itu, dilakukan dengan peperangan dan seterusnya. Tapi sekarang kita pada saat ini dijajah dengan berbagai macam bentuk, penjajahan ekonomi, penjajahan daripada kemanusiaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita pada saat ini nampak tidak tertindas, tetapi sesungguhnya kita sedang tertindas. Mengapa demikian? Karena banyak kekayaan kita direbut oleh orang-orang asing yang tidak mampu kita pertahankan. Banyak pejabat-pejabat kita yang tidak lagi punya nilai nasionalisme, tidak punya lagi nilai sebagai negarawan yang mampu ingin mempertahankan negara ini demi kemajuan bangsa kita ke depannya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mari anak-anak sekalian ini adalah merupakan generasi penerus bangsa ini. Tidak ada lain, di pundak anak-anak semua inilah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Di pundak anak inilah yang akan menjadi penentu daripada kemajuan bangsa kita. Kalau bangsa kita mau maju, maka mari untuk bersemangat meneladani daripada sikap dan perjuangan daripada para pahlawan yang telah gugur medali kita. Di tangan anak-anak sekarang ini penentu daripada kebaikan dan keburukan serta kemajuan daripada bangsa kita nanti yang akan datang. Masih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta anak sekalian yang saya cintai. Dalam sebuah Al-Quran menyatakan bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka demikian kita perlu mentaati daripada Allah dan Rasul kita, namun perlu kita pula mentaati daripada pemimpin kita. Pemimpin dalam hari ini adalah merupakan bangsa kita sendiri. Oleh karena demikian, mari dalam momentum daripada upacara dari pahlawan 10 November tahun 2023 ini, saya sebagai pembina upacara mengajak kita semua untuk dapat mencintai, menghargai daripada perjuangan para pahlawan yang telah gugur medali kita. Dan untuk mengisi kemerdekaan ini kepada anak-anakku, yaitu pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu sampai setinggi langit. Itu adalah bekal daripada perjuangan anak-anak dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Kemudian yang kedua, meneladani daripada pimpinan, meneladani daripada para pahlawan-pahlawan kita. Yang ketiga adalah mendoakan para pahlawan yang telah gugur medali kita. Itulah mungkin barangkali amanat singkat yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Maju Tak Bentar dan Gugur Bunga.